Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Sadana Agus. Panggilannya Dana ya? Oh, Dana saya, Cing. Dan lo Suci Suci 6, tahun 2016. 2016. Itu emang awal stand up atau lo stand up sebelum itu? Saya 2012 saya, Cing. Oh, termasuk lama ya? Dari kelas 3 SMK saya. Lo SMK apa? STM atau? Saya SMK, STM. STM? Iya. Terus? Waktu itu SMK, di SMK emang ngebanyol sih, Cing. Maksudnya kayak, ya kalau teman-teman lagi kegiatan gitu, celetuk-celetuk cerita-cerita lucu gitu, Cing. Terus anak-anak jadi pada kayak, Dan begitu ada stand up di kafe di Salatiga langsung, Dan cobain gitu. Nah, datang nonton dulu, Cing. Nonton dulu, terus minggu depannya berani nyobain, pecah. Dengan begitu. Materi stand up beneran atau cerita-cerita lucu? Iya, dengan materi stand up jatuhnya. Karena sudah nonton Bang Radit gitu, nonton Ko Ernest di video-video tuh waktu itu. Itu sempet dinonton di Metro juga, bahkan nonton Cing Abdel juga. Terus nonton itu, jadi formatnya udah mulai ngeh tuh kayak apa. Cuman waktu itu sempet udah bikin materi, tapi terus ada yang nggak yakin, ada temen ngasih cerita gitu. Terus saya bawain, ternyata ada materi orang lain ternyata di situ. Ada enggak? Enggak ada yang enggak waktu itu, karena belum hype kan. Terus tapi saya beberapa waktu akhirnya nonton video, loh ini ternyata materinya ini gitu. Saya di situ baru sadar ternyata cerita temen dari nonton video itu. Dari nonton video itu, ya. Jadi lo termasuk yang begitu coba langsung dapat enaknya stand up? Dapat. Di situ tuh saya langsung kayak, mungkin ini jalan hidupku, langsung gitu. Langsung, ya. Karena ger banget lah. Kayak, aku harus mundurkan diri dari pelajar. Padahal mau ujian tuh, Cing. Iya. Ujian kelas 3 SMK malah stand up malam-malam, rutin open mic. Iya. Tapi abis itu rutin open mic dan nggak sekolah-sekolah lagi? Enggak. Tetap sekolah, Cing. Maksudnya kuliah? Jadi, kuliah akhirnya tetap kuliah juga. Dibarengin lah ya? Dibarengin. Bahkan ibaratnya ya lumayan ngasih uang jajan juga selama kuliah. Udah over udah ada? Ya, karena akhirnya di komunitas, bergabung di komunitas, rutin. Terus di kampus lumayan lah, seluruh fakultas sudah sering mengundang. Jadi di kampus sudah sering ngisi-ngisi acara gitu. Lo kuliah di mana sih? Saya di Salatiga. Di UKSW namanya, UKSW. Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana. Ambil jurusan? Jurusannya DKV, Desain Komunikasi Visual. Iya. Ya, gambar, dunia kreatif video. juga lah ya. Betul. Ya, jadi sejalan lah dengan stand up. Ya, masih ada. Ya. Tadinya kalau nggak stand up yang nge-crew berarti. Maksudnya jadi di belakang layarnya gitu. Iya, lulusan DKV memang di belakang layar ya. Iya, jatuh. Iya. Sama orang tua nggak masalah? Nah, untungnya orang tua nih ngedukung aja, apa aja yang saya suka tuh orang tua nggak pernah kayak jangan. Bahkan itu aja ketika SMK terus stand up itu kan open mic kan pasti malam ya, Cing. Ya. Jadi itu saya pulang sekolah, mampir ke rumah kakak, atau kalau nggak mampir di rumah temen, terus malamnya stand up. Habis stand up tuh jam 10, jam setengah 11 tuh baru pulang ke kampung. Lo tinggal di... Jadi tinggalnya di Dusun Deresan memang. Deresan itu? Di Dusun Deresan itu kira-kira ya 25 kilo lah ke SMK-nya itu. Pulang pergi, Cing. Jauh juga ya. Iya. Banyak banget ya orang yang memang pusat kerumunan ada di situ ya. Pusat kerumunan di kota Salatiganya ini. Ya, kalau di desanya memang masih belum ada yang gitu. Iya, saya tinggalnya di Kabupaten Semarang jatuhnya. Kabupaten Semarang. Jadi terus sekolah SD, SMP di Dusun, begitu SMK pindah milih ke Salatiga. Ke Salatiga. Tapi bolak-balik? Bolak-balik, setiap hari bolak-balik, nggak ngekos, nggak apa, langsung. Tadinya naik bus. Naik bus tuh 3 kali, Cing. Naik bus, naik elf gitu, terus naik angkot. Jadi berangkat tuh 5:30 lah harusnya. Masuk jam? Masuknya jam 7. Lama juga perjalanan ya? Tapi aja dulu kita sebentar ya. Oke, siap, Cing.
Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi sampai ke SMK bolak-balik 25 kilo. Bolak-balik 25 kilo. Naik 3 angkot ngecer lah kalau di Israel. Betul. Di Jakarta tuh ngeteng. Ngeteng. Naik bis, naik elep, naik angkot. Naik angkot, Cing. SMA tuh lo habisin 1 tahun, Cing. 1 tahun. 1 tahun kayak gitu lah ya, katakanlah naik bus gitu. Terus akhirnya beli motor akhirnya. Karena tadinya belum ada. Iya. Itu secara ini ya, tapi secara akhirnya lo dapat dua budaya ya, kota sama desa gitu. Secara nggak sadar lo ada di 2 budaya itu akhirnya gitu, dan ngebuka pikiran juga sih, Cing. Betul. Dan kayaknya yang bikin saya stand up juga karena pindah ke kota, Cing. Pindah ke kota ya. Karena saya harus adaptasi. Iya. Tadinya tuh saya ngerasa sempet minder, kayak tau gak sih, Cing, kayak kita lewat terus kayak diomongin gitu, tau gak sih, Cing? Sempet ngerasain kayak di pinggirin gitu, Cing. Terus jadi mikir gimana nih caranya biar bisa ngeblend sama orang-orang, biar bisa adaptasi. Terus ternyata bercanda. Dengan bercanda orang-orang interest, jadi bisa ngobrol gitu. Jadi masa kecil sebenarnya lo lebih banyak dalam merasa dibully gitu. Ngerasa dibully banget sih enggak sih, Cing. Saya ngerasa dicuekin. Lurus, jadi kayak nggak menarik gitu loh, Cing. Iya. Kayaknya kayak dunia gitu, ini tanpa kayak, gue juga berjalan biasa. Iya gitu, jadi ada kayak gitunya. Sementara kan kayaknya kan kalau nggak ada temennya kan jadi mau ngapa-ngapain susah, mau berkelompok susah gitu. Iya. Itu jadi akhirnya mikir gimana caranya biar adaptasi. Ternyata cara adaptasinya ya bercanda gitu sih. Dan lo dapet itu di stand up. Dapet itu, dan begitu bercanda ternyata nggak cuman tentang pergaulan, sampai kepada karir, kesenangan diri juga bahkan gitu. Iya. Dan termasuk udah lama berarti dari 2012 terus masuk ke Suci 2016. Audisinya 2015. Berjalannya 2016. Nah, rentang waktu 2000 itu 3 tahun itu lo ngapain aja tuh? Lurus kampus, maksudnya kampus dijalani bener-bener. Terus over stand up. Over lokal situ ya? Ya, bahkan nggak cuman kampus, Cing. Nggak cuman Salatiga, kadang kayak ke Solo gitu. Di Jawa Tengah deh ya? Katakanlah ya di Jawa Tengahnya lah katakanlah. Solo sama Salatiga beda ya? Beda, Cing. Beda, selisih. Jadi Semarang di atas, Solo di bawah. Nah, Salatiga ini di antara. Oh, di antara. Semarang, jadi Solo. Perbatasan ya? Betul. Dia nempel Solo sama Salatiga itu ya? Enggak. Jadi ada Boyolali dulu. Jadi Solo ini kan kayak gabungan dari Solo ini kan karisidenan gitu kayaknya, Cing. Iya. Jadi Semarang, terus Salatiga, terus Boyolali, terus Surakarta. Surakarta yang di Solo. Solo itu Surakarta. Betul. Tapi Solo itu ya disebut yang daerah tadi dibilang Solo juga. Iya, jadi wilayah Solo ini agak luas tuh. Surakarta, ada Kartasura. Kartasura juga ada. Kartasura juga. Berarti dia Oslo. Wah. Karena dibalik. Surakarta, Solo, Kartasura, Oslo. Ya betul juga. Baru tahu saya. Iya, tapi memang kadang-kadang kita baru sadarin ya apa yang terjadi waktu kita kecil itu membentuk kita sekarang. Lo termasuk ada di 2 budaya sehingga materi stand up-nya juga jadi beragam. Iya, betul sih. Jadi beragam, ngomongin kampung bisa, ngomongin kota bisa. Ngomongin kampung pakai perspektif kota bisa. Iya. Ngomongin kota pakai perspektif desa bisa. Bener banget. Jadi lebar ininya gitu. Iya. Nah, terus yang meyakinkan bahwa stand up ini jadi jalan hidup atau komedi ini jalan hidup kapan? Tadinya bahkan nggak ngerasa ini akan jadi karir ya, Cing. Oke. Tadinya kayak seneng aja, memang seneng, Cing. Karena kayak tadinya diterima di pergaulan udah senang. Terus begitu stand up, bikin di kafe waktu itu yang pertama kali bikin orang-orang ketawa, teman-teman ketawa udah seneng gitu. Kayak wah ini asik nih, menyenangkan gitu. Terus mulai ada kayak dikit-dikit, Cing, ibaratnya kayak main 10 menit 300.000, 200.000 gitu kan. Lumayan buat jajan-jajan. Sempet mau ikut Suci 3 waktu itu, Cing. 2000 berapa? 13 harusnya. Iya, kenapa nggak ikut? Ikut audisi. Ikut audisi, Cing. Ikut audisi.
Enggak lolos. Nggak lolos. Waktu itu emang Golden ticket juga enggak? enggak. Oke. Bahkan baru sedikit tipis terima kasih. Sudah dikit tipis sudah terima kasih gitu. Sempet di lokal sempet ngerasa lucu. Karena kan di undang-undang Cing, maksudnya masa bahkan ibaratnya ada komunitas ngundangnya aja ngejapri Cing, ibaratnya kayak Mas Dana main di sini mau nggak? Ini ngundang saya apa ngundang komunitas nih? Nggak, ini ngundang Mas Dana. Berarti kan seneng stand up saya kan berarti Cing. Jadi sempet ada ngerasa lucu. Bahkan belum suci belum apa. Terus audisi enggak. Terus di situ baru menyadari kayak oh emang nggak gampang sih sebenarnya, emang belum selucu itu. Terus Suci 4 nyobain juga. Nggak lolos lagi? Nggak lolos lagi. Saya street bahkan nyobain. Street yang di? Street itu dulu kan street kan di bawah metro dulu kan. Cing. Karena ada regional ya? Iya, regional ya? Jateng DIY. Oh. Jateng DIY nyobain nggak lolos. Street 4 tuh saya sempat digadang-gadang tuh Cing. Berarti kayak udahlah pasti masuk lah dan gitu. Karena sempet waktu itu open mic Jateng DIY. Itu pecah waktu itu Cing. Open mic Jateng DIY kan di depan teman-teman Jateng DIY. Terus audisi streetnya nggak kena juga. Suci juga nggak kena juga. Terus jadi banyak gagal juga sebenarnya. Banyak gagal sih. Tapi maksudnya gagal di situ nggak menghentikan saya karena saya emang senang stand up-nya. Oke. Jadi di lokal ya tetap stand up, tetap berkomunitas. Di lokal ya tetap main-main aja karena enjoy gitu Cing. Iya, benar-benar. Prosesnya yang kita nikmatin ya. Iya. Jadi saya nggak terus kayak wah nggak ada karirnya di sini terus berhenti, enggak. Karena emang nggak ngejar karirnya gitu. Dan itu lo lakuin sambil kuliah? Sambil kuliah. Ada ya, ada. Kuliahnya jadi mungkin ya, ada beberapa teman kita yang juga yang memang nggak kuliah, kerjanya memang open mic, dan mengalami kegagalan sampai kadang-kadang ada yang mikir, kayaknya udah gue berhenti aja gini, nyari kerja. Nah lo nggak merasakan itu? Jadi nggak kepikiran berhenti stand up gitu, karena emang seneng aja gitu. Tadi lo bilang yang ini ngundang komunitas apa ngundang gue nih pribadi? Kalau ngundang komunitas artinya komunitas yang berhak ngirim siapa gitu? Iya, karena katakanlah dia percaya siapa nih yang akan kita ajuin gitu. Kalau langsung hubungin lo berarti ya itu job berarti memang pribadi. Minta pribadi gitu. Kalau ngundangnya komunitas ya akan ada bayaran juga, bayaran komunitas. Bayaran juga katakanlah sebenarnya tetap dikasih personalnya, tapi kita kan bagi, oh gantian nih siapa yang belum, siapa yang ini gitu. Nah lo di komunitas juga aktif, secara organisasi lo aktif? Iya, cukup aktif saya Cing. Saya dulu yang ya karena tiap minggu dateng ya Cing. Jadi tiap Rabu tuh dulu Cing. Jadi tiap Rabu dateng sampai akhirnya jatuhnya saya sekarang sebagai koordinator. Nggak ada ketua-ketuaan ya? Jatuhnya mau dibilang ketua juga yang ngurusin aja lah Cing, ibaratnya yang stand up Salatiga? Stand up Salatiga. Termasuk aktif sampai sekarang di zaman pandemi ini masih juga? Bahkan kalau Jakarta kan libur tuh Cing 1 tahun kan. Salatiga tuh baru vakum bulan Januari kemarin. Begitu ada keputusan apa ya waktu itu ya, sempet Desember, pokoknya bulan Desember akhir tuh ya mulai Natal juga tuh akhirnya break sampai bulan Maret kemarin mulai lagi. Termasuk aktif berarti? Iya, aktif tapi sedikit ininya, membernya. Iya. Salatiga paling 7, bukan karena Salatiga ya Cing, maksudnya. Pas banget ya? Iya. Tapi memang maksudnya isi anak-anaknya tuh nggak banyak gitu Cing. Kayak bukannya 7 tuh itu terus, tapi kayak ada yang masuk, nanti ada yang udah lulus kuliah, pergi luar kota. Iya. Nah kalau yang masuk ke kompetisi anak Salatiga siapa? Kompetisi jatuhnya saya. Lo aja sendiri? Iya. Tadinya sempat ada Yogaya Yugo. Yogaya Yugo itu kan basicnya komunitasnya Semarang. Terus kerja di Salatiga sempat tuh 1 tahun apa 2 tahun ya kayaknya. Ya jadi guru TK tuh. Akhirnya komunitasnya kan nempelnya di Salatiga. Terus selama di Salatiga tuh akhirnya masuk Suca. Terus ada teman-teman yang apa kayak silver ticket gitu atau kalau enggak di Suca tuh ada yang audisi juara 1 tapi begitu masuk audisi yang besarnya nggak dapet gitu. Iya. Nah lo masuk ke Suci tahun 2016. Audisi di Semarang waktu itu. Di Semarang. Iya. Jadi, masuk ke sini. Terus akhirnya masuk. Iya, sampai sebelumnya street dulu soalnya Cing. Street dulu. Street 5 akhirnya masuk. Street 5 masuk. Street 5 masuk. Street yang terakhir berarti ya? Street terakhir sebelum
Sebelum akhirnya udah nggak ada vakum lagi. Nggak ada lagi vakum. Ya, berarti lagi. lo ke Senayan? Betul, Cing. Oh. Ke Senayan. Waktu itu 25 peserta dari seluruh Indonesia tuh, Cing. Itu street itu dapat berapa besar? Sebenarnya wah pecah-pecah rata-rata kan memang, Cing. Iya. Semuanya pecah, bisa dibilang semuanya pecah. Nggak dapet. Oh. Nggak ditawarin Suca waktu itu? Itu kan pas lagi Suca pertama tuh? Nggak dapet sih. Karena waktu itu saya ada yang nyerempet ini sih agama kali ya, Cing ya. Jadi mungkin dilihat TV nggak aman kali ya. Iya, waktu itu bahasa agama masih nggak sesensitif sekarang kali ya, Cing. Iya, betul. Itu jadi nggak dihubungin sama sekali, kayaknya semua anak street dihubungin deh. Nggak, karena ya kayaknya gara-gara itu, kayaknya gara-gara ada bumbu agama kayaknya, Cing. Jadi jadi nggak di Rin Hermana juaranya, Arif Berata juara 2 tuh waktu itu, Cing. Oh, iya. Ya, akhirnya baru Suci. Terus Suci. Nah, menurut saya street ini salah satu yang bikin saya keterima Suci juga nih, karena kan udah ada nama lah ya. Ada ya kedenger lah ibaratnya, Cing gitu. Dan masuk sampai 4 besar. Sampai 4 besar akhirnya. Bahkan selama berjalannya itu lo digadang-gadang untuk bisa di final. Ya sempat lah ibaratnya di teman-teman lah dibilangnya kayak gitu, sampai teman-teman di dalamnya pun sampai bilang gitu sih. Jatuhnya jadi kebeban juga sih akhirnya, Cing. Ya? Karena waktu itu saya jujur karena memang ya kayak tadi, Cing, nggak ngejar karir banget. Saya masuk Suci itu ada seneng banget, Cing. Ibaratnya kayak yang wow, 15 orang se-Indonesia kepilih gitu loh, Cing. Kayak bahkan saya bilang waktu itu kayak ini keluar pertama aja nggak apa-apa gitu. Udah prestasi besar ya? Iya gitu. Bahkan sampai 4 besar. Lo stres gak sih di kompetisi itu? Sampai stresnya sih enggak kali ya, Cing ya. Cuman kayak ya sejauh kompetisi enjoy, tapi memang ya paling yang kepikiran kayak aduh ini semua orang kayak tiba-tiba lagi ngejago-jagoin gitu, takut ngecewain juga akhirnya gitu. Oh iya. Kayak yang di Suci sekarang kan didatangin psikolog tuh, ada yang udah levelnya stres, ada yang depresi. Karena kan memang modelnya juga beda kan, baru-baru sekali kayaknya di karantina selama hampir 3 bulan. Virtual gitu, nggak ketemu siapa-siapa, Cing. Gitu. Respect banget sih, Cing, maksudnya kayak saya waktu itu bisa pulang, kombut ke semua orang, ibaratnya ke teman-teman kampus, kumpulin cerita, komunitas kumpulin cerita. Orang Suci sekarang udah secara pergaulan dia nggak nambah sesuatu. Materinya bisa mirip-mirip lagi, Cing. Mirip karena ruangannya di situ-situ aja gitu. Lingkungannya sama. Terus nggak ada penonton. Emang berasa banget ya, stand up adalah seni yang membutuhkan penonton ya. Iya, ngerespon siapa? Iya. Virtual lo ambil? Saya jujur sempat idealis tuh, Cing. Ini kan pandemi ini kan. Saya virtual nggak mau ngambil, saya beratnya nggak ada penonton gimana gitu. Penonton di sana? Iya, maksudnya esensinya kayak nggak tahu gitu dia ketawa apa enggak gitu maksudnya. Saya idealis tuh, terus mau idealis kok setahun nih, Cing. Lama banget ya. Idealis ya. Lamaan, rencana nikah idealis udah kan, ada. Iya. Nggak ngasilin apa-apa nih, idealis nih nggak ada gajinya gitu. Jadi udah deh Mas ambil semuanya. Iya. Ada, dan ini ada stand up tapi typing, ambil nggak apa-apa Mas, boleh nih. Iya. Akhirnya diambil juga. Iya. Karena artinya idealis, adaptasi juga penting dalam hidup ini artinya betul, gitu ya. Iya, harus tetap adaptasi. Kalau mau milih tetap pegang idealis ya nggak apa-apa, tapi resikonya ada. Iya. Gitu. Bisa juga kita siasati, kita tetap idealis, tapi ada adaptasi untuk beberapa hal yang nggak ganggu idealisme kita. Iya, kan. Karena kita stand up-nya nggak digodain juga, nggak di-heckling juga, iya, nggak juga. Kecuali kameramennya kayak, lucu banget tuh, gitu. Kan nggak mungkin juga kameramennya gitu kan, nggak mungkin. Meskipun tadinya nggak karir banget, tapi akhirnya kan jadi stand up ini jadi profesionalnya, Cing. Iya. Ini sekarang ya ini kerjaannya ya ini gitu. Iya. Dan kerjanya bukan hanya ngelawak sebagai komika. Iya. Lo bisa jadi host akhirnya. Iya, betul sih. Sekarang juga ini tappingnya sebelum Ramadan, sekarang Sadana Agung lagi jalan sama Habib Hussein. Iya, alhamdulillah sih. Bikin konten Ramadan 30 hari. 30 hari. 30 episode.
Akhirnya sebagai host. Sebagai ada pengalaman host. Akhirnya ngerasain jadi Cing Abdel lah. karena saya jadi Dana dan Habib jadi gitu. Bisa gitu sekarang. Muncrat dong gitu ya. Tapi lo ada pengalaman jadi host atau itu baru pertama kali lo jadi? Sebagai host pernah, Cing, tapi co-host gitu. Pernah di TV juga pernah, Cing. Di Kompas. Di Trans waktu di itu, Trans, Cing. Jadi co-host, jadi acara waktu itu kos-kosan meme apa. Lumayan, Cing. Iya. Sebelum puasa sampai akhirnya sebelum puasa lalu, 2 tahun lalu. Enggak, 2000 berapa ya? 17 atau 18 ya, Cing ya. Itu, Cing. Lumayan panjang tuh, Cing. Iya. Meskipun nggak begitu ngangkat memang. Ya. Indekos ngicip aja, Cing. Lebih ke brainstorm aja memang. Ngicip Indekos, tapi Indekos kayaknya memang ganti-ganti ya akhirnya. Lo yang itu di dalam berita lo juga bukan sih? Dodit ya? Iya, Mas Dodi. Berita dalam dunia itu. Saya net belum begitu mencoba masuk. Indekos ngicip. Ngicip. Ya, pernah Indekos gitu, pernah. Pernah sama Melanie Ricardo pernah. Iya. Tapi memang stand up akhirnya membuka banyak kesempatan ya? Iya, banget ya, Cing. Film, apa. Kalau sinetron? Sinetron pernah juga. Stripping juga? Pernah stripping saya, Cing. Pernah dulu ini, OB, katakanlah OB Reborn gitu. Oh iya. Jadi kayak pernah yang ngerasain yang kayak, aduh waktunya dibeli TV gitu, pernah tuh yang, aduh nggak bisa nerima job lain karena stripping gitu. Sabtu Minggu nggak mau buat keluarga. Padahal belum ada keluarga. Padahal di kosan aja. Berapa lama tuh lo stripping? Stripping ada kali 4 bulanan sih. Wah, udah bisa masuk bosen, kita stripping 2 bulan aja udah. 10 episode tapi, Cing. Enggak. Enggak lumayan puluhan episode tapi maksudnya memang waktu itu kayak belum yang kayak sehari 2 episode gitu, belum sih, Cing. Belum yang kayak sehari 1 episode gitu, belum sih kayak. Ya tapi jadi tahanan kota lah udah. Iya, udah. Kalau udah stripping itu jadi tahanan kota. Sehat gak sih menurut lo itu? Suasana kerja kayak gitu? Sudah resiko kali ya, Cing ya. Tapi menurut saya nggak tahu sih, saya sejauh ini kerjaan apa enjoy aja. Teman-teman ibaratnya yang kayak, saya bahkan saking enjoynya, nih teman-teman yang kalau misalnya stripping tuh kan kayak, kapan nih pulang nih gitu. Saya sampai sudah waktunya pulang masih di situ. Masih di situ main-main, ngobrol sama kru, ngobrol sama pemain-pemain lain. Bahkan saya bawa board game, bawa mainan gitu. Udah pulang. Udah selesai dan udah, kenapa gak pulang, ini main-main aja dulu, enjoy gitu. Karena seneng emang, ya udah, emang kerjanya ini pulang juga mau ngapain. Gak ada orang juga di kosan. Iya. Ya udah akhirnya ya udah main-main di situ, dijadiin lingkungan baru aja, Cing gitu. Jadi enak, lebih enjoy ya, karena banyak orang yang ngerasa bosen. Ada di lingkungan itu. Nah itu kayaknya teman-teman yang memang sudah artis sinetron ya, Cing ya, kayak itu pulang gitu. Saya yang baru di situ ya senang-senang aja, Cing. Iya, banyak yang bilang lo nyari duit mati-matian buat keluarga, tapi duit ada, waktu yang nggak ada buat keluarga. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Nah, lo belum berada di posisi yang itu ya? Saya sebenarnya kalau tentang di keluarga kan akhirnya ibu di rumah sendiri, Cing. Iya. Tapi ya sering-sering pulang akhirnya. Jadi makanya saya bolak-balik. Sendirian bener. Betul sendiri, Cing. Nah sekarang lagi sendiri nih berarti? Iya. Ini ibu juga nggak mungkin nonton karena ibu nggak nonton YouTube, Cing. Mohon maaf, Cing ya. Ini ibu nonton YouTube. Ibu nih. Nontonnya video.com. Ibu HP-nya aja masih yang monokrom itu, Cing. Iya, saya beliin yang layarnya gede malah bingung. Jadi buat SMS sama telepon. Iya, karena memang dibeliin yang gede, akhirnya SMS sama telepon juga buat apa, Cing? Iya. Emang. Nggak berkeluarga kapan? Menikah? Gue udah nanya sama nenengnya loh. Sekarang gue nanya sama lu. Saya mau jawab tahun lain, nanti nikahnya sama siapa? Enggak. Ya insya Allah direncanain, Cing. Sama
ini tuh karena ibu baru mau haji, Cing. Kapan? Ibu tuh harusnya tahun lalu waktu pandemi. Oh, ini udah dibuka nih 2021. Oh, ini katanya. Kayaknya belum keputusan kayaknya, Cing. Belum keputusan ya? Kayaknya belum keputusan, masih kayak split rencana gitu deh kayaknya, Cing. Udah, tapi nggak bisa ngeberangkatin sebanyak semuanya. Iya. Gitu. Jadi mungkin aja yang udah dapet akan kegeser lagi. Dan dibatasin usia kan, Cing. Ibu saya tuh 70, Cing. Hah? Ibu lu 70 tahun? 70, Cing. Jadi pun dapat kuota nggak bisa berangkat kayaknya, meskipun udah vaksin ya kayaknya, Cing. Gitu. Tapi kuota udah ada nih. Kemarin itu udah dapat. Kemarin sebenarnya harusnya. Berarti di 2019 sudah dikasih tahu, berangkat di 2020. Udah manasik, Cing, udah latihan. Waduh. Udah di rumah tuh udah lari-lari kecil. Iya. Kerikil di rumah tuh banyak, Cing. Iya. Dibawain ya. Ambil lembar-lembar pokoknya kayak nggak kena gitu. Saya kayak Iya. Latihan. Wah, udah kebayang-bayang itu. Iya. Kan begitu. Kita kan setahun sebelum berangkat dikasih tahu kita akan berangkat tahun depan. Betul. Gitu. Persiapan, tapi ya yang ngikut aja kan, Cing, memang. Berarti kan memang sudah kehendaknya juga kan. Mudah-mudahan udah tercatat ya. Nah, dari situ nanti kalau sudah ibunya udah lega kayaknya, insya Allah akan menikah begitu. 2021 berarti. Nah, perencanaannya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, Cing. Mudah-mudahan neneknya juga doain nonton. Aja. Dan doain. Mudah-mudahan nenek kalau nonton. Iya. Oh, memang di situ. Iya. Ini bukan ke kamera ya, memang di belakang situ. Iya. Kalau nonton. Jadi pernikahan ini masih tergantung dari keputusan pemerintah Arab Saudi. Nah, ini. Pemerintah Indonesia banyak banget pernikahan. Tolong Raja Arab ini. Tiba-tiba Raja Arabnya ikut sangkut paut. Iya. Lo sekolah kelar? Sekolah akhirnya beres, Cing. Kerja pernah kerja juga gak? Kerja belum sempat karena saya lulus 2020 sebelum corona persis. Saya wisuda Februari, corona Maret. Langsung pas tuh. Saya mentok 7 tahun, Cing. Pas, memang memanfaatkan waktu ya, berarti orang yang tepat waktu. Iya, tapi cum laude, Cing. 4 berarti? Enggak, cum laude-nya enggak yang perfect sih, saya 36 sekian. Kok bisa orang ya? Karena saya sebenarnya kuliahnya on time, kuliahnya tuh tepat waktu, 3,5 tahun tuh beneran kelar. Kuliahnya beneran kelar dan lurus gitu, berarti memang rajin gitu. Begitu skripsi tuh, jadi saya. Emang ngerjain apa sih skripsi DKV itu? Saya skripsi ganti-ganti, Cing. Karena skripsinya kan teknologi tuh, Cing. Teknologi kan geser-geser terus tuh, Cing. Jadi saya udah rencana skripsi ini, teknologinya udah nggak sebagus waktu itu, udah biasa aja. Akhirnya ganti lagi. Biasa aja ganti lagi. Sebenarnya ini pembelaan aja, males sih utamanya, Cing. Kalau dikejar cepat kan nggak ketinggalan sama teknologi. Iya, sebenarnya tetap bisa. Akhirnya apa akhirnya? Akhirnya saya ini video promosi gitu, bikin video mempromosikan tempat gitu. Nah, saya suka board game, akhirnya mempromosikan perpustakaan game gitu sih. Berapa menit sih itu? Bikin hasil iklan 1 menit gitu sih. Itu doang tuh yang dijadikan. Iya, akhirnya jadi prosesnya, penelitiannya, terus metodenya yang kayak gimana gitu. Oh, jadi ada tulisannya juga, nih ada hasilnya betul. juga. Jadi nggak cuman TA gitu lah ibaratnya, Cing. Memang skripsi, jadi ada metodenya. Ada metodenya, ini ada filosofinya kenapa gambar ini gitu. Meskipun akhirnya saya videonya dulu, baru metodenya apa nih. Iya, dicari ya. Baru yang penting biar tulisannya jadi. Cocok logi namanya berarti. Iya, betul. Lo bikin videonya dulu baru cari teorinya. Iya. Biar lulus, Cing. Kalau lulus itu apa sih gelarnya? Sarjana apa? SDS. Sarjana desain akhirnya. Karena saya desain komunikasi visual, tapi sarjana desain. Nah, itu pelajarannya apa aja sih? Sarjana desain nih pelajaran yang video tuh ngapain maksudnya? Jadi jatuhnya ya teknisnya juga? Gini, berarti kayak kamera, teknis kamera. Teknisnya kamera juga dipelajarin juga? Betul, Cing. Kamera mau ke fotografi, mau ke video, bahkan sampai ke animasi, editing gitu, Cing. Itu penjurusan? Itu penjurusannya. Nah, kalau DKV-nya saya itu ke situ. Kalau penjurusannya termasuk ada ke game gitu sekarang, Cing. Ada yang ke game, ada yang grafis. Nah, kalau grafis ini kan kayak desain grafis gitu. Mungkin lo emang nyeni itu secara lukisan lo bisa? Enggak, saya waktu itu nyari yang nggak ada matematikanya.
Enggak, tapi saya waktu itu suka animasi. Saya SMK-nya komputer jaringan sih. Ya. Tapi sukanya animasi. Karena waktu itu ada pelajarannya juga. Terus akhirnya multimedianya lebih kenceng. Ya udah. Tapi suka gambar-gambar juga lo? Suka, lumayan suka. Saya gambarnya bagus kalau lama, Cing. Kalau cepet enggak. Kalau yang waktunya lama gitu, saya harus yang pelan-pelan gitu. Gambar hapus gitu. Tapi bukannya seni itu ini berhubungan banget sama matematika dah? Enggak ya? Akhirnya karena desain ternyata ada, Cing. Iya. Ternyata ada, saya jadi masuk kaget juga itu loh, ada juga nih ternyata. Baru kayak enggak kan kayak perbandingan kan itu apa namanya? Matematika yang lihat perbandingan juga gitu. Tapi kan nggak harus detail sih kayak apa. Gitu ya. Bukan kayak arsitek kan, Cing. Benar. Iya. Dan kayaknya udah enggak bukan sampai sekarang masih belum lo pakai lah. Secara keilmuan ya. Tadinya sempet, Cing, sebelum Suci itu ya ngerjain desain. Bahkan saya sempat ngerjain skripsi orang, Cing. Sebelum lu bikin skripsi? Iya, ngejoki gitu sempat. Jadi ada orang butuh project apa gitu, sinilah kerjain. Ngejoki skripsi cepet, skripsinya sendiri lama. 3,5 tahun. Iya. Sama gue kuliah juga 7 tahun sih. Oh iya, Cing? Iya, 7 tahun. 7 tahun juga kuliah? Sama. Memang kuliahnya lama, bikin skripsinya cepet. Oh memang kuliahnya yang lama? Kuliahnya gue lama. SKS-nya ngejar banyak, Cing? Enggak, kan SKS itu 144 sampai 160 ya maksimalnya. Gue tuh 148 cuman apa, itu udah termasuk skripsi. Saya kira SKS-nya banyak emang biar kayak Najwa Shihab gitu. Enggak, karena memang ngambilnya dikit-dikit. Kan dulu kan jatah ngambil SKS tergantung IP. Iya betul. Ya IP gue kecil-kecil terus, jadi bingung dah gue itu ya. Mohon maaf nih, mentoknya 3 kelas gitu, saya gitu, Cing. Aduh. Jadi IP 2 sampai 2,5 itu bisa ngambil berapa 18 SKS misalnya. Gitu. IP 2,5 sampai 3 berapa SKS. Nah, kan jadi jadinya yang bikin lama itu ya. Iya, Cing. Kan bingung ya. Jadi malah semakin bego orang semakin lama. Aduh, saya nggak relate, Cing, mohon maaf, Cing. IP 3,6. Gue tuh 2,8. Orang gue itu IP gue nggak cukup untuk daftar jadi PNS. Di PNS. Karena ada batasnya itu. Ada batasnya itu. Aduh. Ya, padahal UI, Cing. Iya. Ya UI kan ada juga yang bego. Gak saya. Orang ada ini ada juga. Saya langsung nganggapnya kalau UI yang aman sih, Cing, nggak apa-apa. Iya. Ya maksudnya 2 komanya dia ya sama universitas yang lain. Ya 2 komanya juga. Akhirnya kalau lulus yang disebut UI-nya aja ya, Cing? UI-nya aja. Gak usah IP-nya. Gak usah IP-nya. Karena nggak ditanyain juga. Gak ditanyain juga. Iya. Gue yang A itu satu hidup gue di kuliah yang A ya tugas akhir gue doang. Akhirnya yang A tugas akhirnya. Cuma itu doang. Sisanya susah-susah tuh, Cing. Ada yang D aja gue nggak ulang asal. Aduh, saya B aja diulang, Cing. Buset. Gue ada yang harus D, harus ulang nih karena mata kuliah wajib jurusan. Gue ulang E malah. Gue bisa begitu ya. Gue Faisal Basri itu dosennya juga kayak pakai yang kemarin aja ya. Bapak Faisal Basri. Dosen gue Ekopoli namanya. Namanya serem-serem banget, ekonomi politik internasional. Aduh disuruh ulang D malah jadi E. Emang rencananya waktu itu emang nggak ada kepikiran komedian, Cing? Enggak, gue malah udah sambil siaran kan itu kuliah. Udah sambil siaran. Udah sambil siaran. Jadi kuliahnya memang juga justru bukan gue. Berarti gue siaran sambil kuliah karena utamanya siarannya. Ya. Kan kuliahannya juga gue hubungan internasional bukan pilihan utama. Emang pilihan, biar kuliah aja biar gitu, kuliah, Cing. ada pilihan kan gue ikut IPC itu waktu itu. Pilih 1 kedokteran, 2 teknik, 3 hubungan internasional. Keterima hubungan internasional. Yang lolos yang ketiga. Yang ketiga. Ya udah dijalani aja 3 kali ikut UMPTN. Audisi, UMPTN. Apa sih nyebutnya, Cing? Ya audisi juga ya. Audisi juga, masuk perguruan negeri. Gak keterima-terima ya udah terusin dah gitu. Ya tapi seberapapun jeleknya, seberapapun ininya, akhirnya memang lingkungan itu membentuk
cara kita berpikir. Iya betul sih. Paling nggak gue dapet itulah logika berpikir hubungan internasional yang komprehensif. Iya, ngobrol. Ini barusan yang hasil kuliahnya ini tadi. Iya, selalu untuk pembelaan itu. Seorang lulusan hubungan internasional itu akan selalu berpikir komprehensif. Karena dalam menganalisa sesuatu dia nggak pernah satu objek, pasti minimal 2. Ngebandingin. Karena hubungan internasional artinya lo harus belajar minimal 2 negara. Hubungan Jepang-Indonesia berarti lo harus pelajarin Jepangnya, harus pelajarin Indonesianya. Jepangnya juga harus belajarin sosiologinya, harus belajarin videonya, teknologinya. Iya, maksudnya teknologinya itu, Cing. Iya. Iya, apa sih maksud kita apa sih? Iya. Aduh, kocak dah kalau dipikir-pikir ya. Tapi apapun yang kita alami dulu membentuk kita yang sekarang, termasuk lo. Setuju, Cing. Iya. Terus lo udah menetapkan ya sekarang komedi sebagai karir atau masih ada kepengenan jadi apa? Kepengenan saya dulu sempat kepengenan jadi guru kan sih. Iya. Terus ternyata ya udah stand up comedian. Sekarang saya pengen jadi bapak kos, Bapak kos beneran? Bapak kos beneran. Lo pengen punya kos-kosan gitu? Saya pengen punya entahlah kos-kosan apa kontrakan putri. Gitu, Cing. Kos-kosan putri? Nggak spesifik sih, Cing. Gadis? Putri juga boleh. Ya, maksudnya kan biar seger juga, lah, Cing. Iya. Putri. Wah, langsung dijawab dari sudut sana. Putra, ya. Dari sudut sana langsung putra sih. Iya. Jangan putri, oke. Campur dah. Campur, aman lah. Di mana di sana? Kalau udah nikah lo tinggal di Salatiga? Rencana di Deresan itu. Di Deresan. Lo Deresan apa Deresan sih? Deresan. Jadi di samping Deresan ada Deresan juga, Cing. Tulisannya sama itu? Tulisannya sama, tapi bacanya beda. Lo tahu itu Deresan atau itu Deresan dari? Keturun nenek moyang sih. Bukan. Kalau dalam sebuah tulisan, ini orang lagi ngomong Deresan. Kalau yang Deresan ada sarinya, jadi Deresan Sari. Oh. Sehingga kalau ini Deresan. Sari Deresan kalau gitu. Waduh. Oslo tadi ya. Surakarta, Kartasura. Iya. Lo mau di situ bikin atau di Salatiga? Di Salatiganya rencana. Jadi katakanlah kalau mau pulang karena kalau di Deresan sinyal susah, Cing. Maksudnya kan kita sekarang kan hubungannya teknologi ya, Cing ya. Sinyal, terus mau bepergian gitu tuh transportasi itu lebih mudah di Salatiganya ini akhirnya sekarang. Di Deresan masih susah sinyal? Di Deresan ya, kayaknya teknologi makin. Ini Ernest? Bukan, maksudnya iya juga ya, Cing ya. Lumayan tuh syuting di pinggir tol kan. Iya. Sampai kan lo ada materi lo yang gue pernah lihat tuh di Suca yang jualan tanah ya untuk jualan dimakan. ampo ya. Itu apa? Sebenarnya nggak di spesifik di Deresan sih, di lingkungan masih ada yang kayak gitu sih. Tanah buat dimakan? Sebenarnya nggak dijual akhirnya kan sih, maksudnya nenek-nenek tuh masih kayak ampo bikin gitu. Lo pernah? Nggak pernah sih, Cing. Tapi saya udah langsung ya namanya tanah liat terus dibakar rasanya kayak apa ya, genteng, Cing, apa lagi maksudnya. Iya. Tanah liat dibakar, dipletrein gitu terus dibakar. Rasanya seperti apa? Ya genteng apa lagi, Cing. Iya. Rasanya macam-macam kan kalau lo ada tanah sengketa. Tapi kayaknya sekarang udah. Iya betul. Kalau sengketa kan pedes tuh, Cing. Karena sengketa. Karena sengketa, iya. Kalau yang adem tanah suci tuh, Cing. Ada lagi satu lagi apa sih? Ada lagi yang nggak dijual tuh, Cing. Itu tanah air tuh, Cing. Iya. Karena NKRI harga mati. Biasa closing tuh, Cing. Terima kasih lagi. Ketawa dan tepuk tangan ya. Ketawa dan tepuk tangan adalah closing. Iya. Udah ada tanahnya. Lu udah beli tanah nih? Di Salatiga? Belum, yang di Salatiga belum. Tapi di Deresan ada? Di Deresan ada tanah. Orang tua juga masih punya. Kan rumah juga di kampung, mau buat siapa lagi kan, Cing, maksudnya. Benar. Iya. Ibu nih anaknya saya aja memang. Lu memang satu orang? Iya, saya anak tunggal, sebatang kara. Enggak sebatang kara sih. Sebenarnya ada kakak-kakak tapi dari ibu yang lain. Dari ibu yang lain.
Katakanlah dulu papi nikah 2 kali. Oh, iya. Tapi lo sekarang tinggal sendiri. Saya nikah tinggal sendiri. Gue tuh ngeliat anak stand up tuh yang masih pada muda-muda, terus secara ekonomi sebenarnya udah udah mampu lah untuk segala sesuatu, termasuk mampu untuk menikah. Dan lo juga sekarang secara ekonomi juga udah aman ya? Alhamdulillah, tabungan mah ada, Cing. Invest nggak, sebenarnya kepengen kayak orang-orang gitu punya usaha gitu, Cing. Nah lo nggak ada? Kepengen tapi ini, Cing, sering saya sempat mau bikin kayak barbershop gitu. Kalau nggak bikin kayak rumah makan apa gitu. Tapi karena saya nggak punya ilmunya juga ya, Cing ya. Jadi kepikirannya kerja sama orang. Saya kerja sama untuk bikin apa gitu. Nah, entah kenapa sebelum kerja sama ini pasti kebuka orangnya nih, maksudnya kayak orangnya ini ternyata bermasalah. Terus ternyata teman-teman pernah ada kasus sama dia gitu. Akhirnya nggak jadi. Nah, gara-gara nggak jadi ini jadi kayak mau kerja sama orang lagi ragu. Wah, beneran baik nggak nih orang gitu. Jadi mau bikin sendiri juga nggak ada keilmuannya karena keluarga rata-rata PNS, Cing. Guru gitu. Pegawai negeri swasta. Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri swasta agak bingung juga tuh, Cing. Iya. Jadi tapi kos-kosan kan invest gede. Iya. Kalau kos-kosan ini. Ya, harapannya ke depan. Harapannya financial freedom lah, Cing. Maksudnya anjay, radit kayak banget. nabung terus nganggur gitu. Maksudnya jatuhnya nanti kalau udah tabungannya udah kekumpul. Sebutannya. Iya, sebetulnya bisa pensiun tuh terus enjoy aja, mau kerja boleh, mau enggak ya udah cukup gitu. Asuransi kesehatan ikut gak lo? Asuransi belum sih, Cing. Wah, lo nabung sakit abis. Iya sih, saya sempat kepikiran. Ini kalau jawab iya ini ditelepon nih, Cing. Saya kalau jawab iya di sini langsung kayak Mas Dana langsung gitu terus nanti. Saya belum, sejauh ini belum ya. Teman-teman jangan ditelepon, sering ditelepon, Cing. BPJS enggak juga, Cing. Saya asuransi kayaknya ikut orang tua, Cing, kan masih ada nempelnya tuh, Cing. Oh iya benar. Ada yang kalau PNS kan nempel sama anak bisa ikut tuh, Cing. Iya. Tapi ada batas umur gak sih, enggak ya? Oh iya betul tuh. Saya belum ngecek lagi, Cing. Iya. Saya tuh kemarin sempat mau yang kesehatan tuh, Cing. Iya, kayak perlu deh. Iya, lumayan juga tuh dihitung-hitung gimana, masih pemikiran sih, Cing. Iya. Penting ya, Cing ya? Banget. Karena kemungkinan banget tuh nabung. Habis buat kesehatan. Habis buat sakit. Iya. Ya kalau masih muda sih memang belum kepikiran ya. Nenek sih udah kayaknya malahan ya. Iya, malahan. Iya. Karena kan nggak terlalu gede juga ya ininya ya, cuman paling nggak tenornya bulanan buat dia jaga-jaga ya, Cing. Jaga-jaga gitu. Dia juga nggak pernah sakit, Cing. Dia nggak pernah sakit. Iya, sejauh ini ya. Ngerasa imunnya kuat sekali, Cing. Saya kayak saya nggak pernah diopnam nih sejauh ini, Cing. Iya sih. Nggak pernah diopnam, masuk UGD juga nggak pernah. Mau? Enggak. Iya. Maksudnya bukan minta, enggak. Memang enggak aja. Memang enggak suka. Tapi masuk UGM pernah dong. Universitas Gajah Mada. Kalau UGD kan Universitas Gajah Dama. Banyak banget ya dibolak-balik ya ternyata ya. Oh iya. Tapi perlu loh, ini bukan iklan ini ya, tapi gue merasakan ya, bahwa memang ada penting itu untuk menjaga masa depan yang tidak pasti kan. Iya betul, Cing. Karena kadang-kadang tabungan kita banyak itu bisa habis dalam sebulan kalau kita gara-gara sakit. Karena kan sakit, karena apa? Begitu sakit, kita pasti pengen yang terbaik, segala sesuatu. Iya. Rumah sakit yang terbaik, dokternya yang terbaik, obat yang terbaik, dan itu mahal. Apalagi gaya hidup yang sekarang ya, Cing. Benar. Iya. Jadi kalau ada iklan asuransi, silakan. Saya sempat mikirnya gini, Cing. Pemikiran saya kenapa nggak asuransi itu, saya daripada bayar asuransi, uangnya saya beliin asupan makanan yang bikin saya lebih sehat gitu. Dibanding saya persiapan sakit, uangnya saya keluarkan lebih banyak untuk persiapan sehat gitu, Cing. Saya pemikirannya sempat gitu tuh. Cuman saya pikir-pikir ada kan yang gini, lo memang asuransi yang uangnya hilang aja. Iya tuh. Nah kemarin saya ditawarin yang gitu-gitu, Cing. Mendingan itu. Oh gitu sih. Dibanding yang plus investasi. Jadi katanya ya kalau ini ya,
investasi ya investasi aja uangnya, asuransi ya asuransi aja. Kalau asuransi yang uangnya hilang nggak gede jadinya setorannya. Ini tanggungannya ya? Nggak terlalu gede apa namanya tuh iurannya itu. Oh iya benar. Oh kalau sekalian invest kita jatuhnya kayak sekalian nabung. Iya. Jatuhnya ada beban untuk spare-nya lebih banyak ya, Iya Cing? betul. Nah itu katanya sih. Oh iya juga sih, Cing. Tapi paling nggak BPJS dah. Siap. BPJS tuh ada gue juga Insya Allah BPJS. nanti saya cari. Kanker mahal banget. Wah iya tuh. Kanker tuh mahal banget. Adek gue BPJS bisa gratis tapi dengan fasilitas BPJS. Saya pikir pinter-pinternya tukang asuransi aja tuh, Cing. Karena yang asuransi juga kayak saya dulu nih mas, gitu langsung gitu. Saya dulu nih mas, juga kepikirannya juga nggak penting. Terus tiba-tiba saya ada sakit ini, terus dia cerita sakitnya terus. Iya. Saya juga kayak sabar mas, gitu aja. saya belum butuh sakitnya. Iya. Tapi kan ya memang umur segini kan memang umur yang belum. Iya. Belum dihampiri. Tapi makin tua makin mahal ya, Cing. Makin tua makin mahal. Semakin muda ikut, semakin murah iurannya. Iya. Semakin banyak kayak di ini. Iya. Demikianlah sekilas asuransi dan kegunaannya di dunia stand up comedy. Bergabunglah bersama kami. Kita bikin asuransi. Emang sih kadang-kadang kita kayak, aduh ngapain sih buang-buang duit, mendingan sehatin badan sehingga nggak perlu sakit, nggak perlu ini. Tapi kan satu saat langsung butuh nih kayaknya, Cing. Iya. Langsung tiba-tiba. Aduh. Langsung berasa ya. Neneng berarti udah asuransi ya? Udah, Cing. Iya. Oke. Yang paling deket target lo apa? Selain nikah sama Neneng? Insya Allah harusnya konten sih, Cing. Saya ini males memang, Cing. Saya ini sempat ngerasa ada menyesalnya juga kali, Cing. Ya. Maksudnya kayak tidak memanfaatkan momen sebaik mungkin gitu. Iya. Waktu itu zaman suci sempat ibaratnya ya naik, orang-orang juga kelihatan suka gitu. Tapi saya nggak manfaatkan untuk bikin konten, bikin apa gitu. Saya sempat kepikiran kalau wah ini kalau sosmed waktu itu dikelola dengan baik, YouTube dikelola dengan baik, harusnya sekarang udah membesar dan ini tuh investasi juga kan, Cing. Iya betul. Nah ini saya ibaratnya ya katakanlah terlambat tapi ya tetap perlu sih kayaknya, Cing. Tapi YouTube-nya udah ada? YouTube-nya sudah. Kemarin sempat bikin video 1. Sempat ramai tuh, Cing. Iya. Video pertama belum ada subscriber kan, Cing. 1,5 juta yang nonton, Cing. Itu banyak banget dong. Gua aja nggak ada yang 1,5 juta. Masa sih, Cing? Iya. Ada nggak sih? Nggak ada 1,5 juta. Nah itu video pertama tuh, Cing. Langsung subscriber langsung 35.000 apa. Iya. Nah belum bikin lagi? Tapi terus mandek. Karena? Males. Makanya ini buat teman-teman yang suci-suci tuh saya respect tuh. Begitu masuk langsung perbanyak konten tuh memang karena penting. Dulu waktu itu lo ada kerjaan yang langsung dapat duit. Nah betul, itu yang bikin males tuh kayaknya, Cing. Iya, karena yang gini-ginian ngerasa YouTube nggak ada duitnya. Iya. Ngerasa kayak waduh effortnya lebih banyak tapi juga, belum tentu gitu mas. Waktunya juga dulu sempit kalau untuk bikinnya. Iya, waktu itu sempat rame dulu memang sih, Cing. Kayak stand up, film gitu. Tapi paling nggak untuk saluran kreativitas kita kayaknya memang ini paling pas dah. Iya sih, Cing ya. Kayaknya Cing Abdel juga akhirnya adaptasinya ke YouTube ini ya, Cing? Iya, karena banyak nganggur juga. Ya pandemi bikin ini pandemi gimana? Banyak nganggur juga ya bikin aja teman ya. Bikin sesederhana mungkin ngobrol-ngobrol, makan gitu. Iya. Oke lah kalau begitu, Sadana Agung, mudah-mudahan segala yang ditargetkan segera terlaksana. Amin. Terima kasih juga sudah diundang ke sini, Cing Abdel. Pas lagi ada di Jakarta karena memang tinggalnya di Salatiga. Iya. Mudah-mudahan nikahnya cepat. Amin. Lancar. Orang tuanya naik haji 2021. Amin. Dan sehat terus karena belum punya asuransi kesehatan. Ya, takut habis uangnya kan, tabungan udah ada tapi nggak ada asuransi kesehatan. Ini minum dulu dah kalau gitu ya. Tiba-tiba nih, mohon maaf nih. Oke, kita bisa ketemu lagi dengan tamu yang berikutnya.